Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Angkatan 2019 Lokal E. Di sini tujuan pembuatan video kami guna memenuhi tugas mata kuliah interpersonal skill, yang mana kami mengangkat tema yang berjudul pentingnya berkomunikasi asertif dalam kehidupan. Baiklah, tak lengkap rasanya jika kami tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhayati. saya Nur Hikmah. Dan saya Salsia Pasya Kamila. Sekian perkenalan diri dari kami. Happy watching! Berbicara mengenai asertivitas, apa sih itu asertivitas? Asertivitas adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang dipikirkan, diinginkan, dan dirasakan kepada orang lain. Namun, dengan tetap menjaga dan menghormati hak-hak serta perasaan orang lain. Adapun contoh-contoh penerapan perilaku asertif di kehidupan kita sehari-hari, yang pertama menjadi pendengar yang baik, terus berani mengutarakan pendapat kita kepada orang lain dan menghargai pendapat atau opini dari orang lain. Tetap tenang saat lawan berbicara, diusahakan menatap matanya dan ekspresi wajah tenang. Selalu bersabar serta hindari penggunaan kata kalimat yang agresif. Sebagai contoh, saya merasa tidak dihargai di kelompok ini. Kalimat itu lebih baik daripada menggunakan kalimat kamu tidak pernah menghargai saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya berkomunikasi asertif dalam kehidupan. Kita manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak lepas dari yang namanya orang lain. Kita tidak bisa bergantung hanya pada diri sendiri, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang mana perlu bersosialisasi dengan orang lain. Dan bagaimana sih cara kita bersosialisasi dengan orang lain? Tentu saja dengan berkomunikasi. Bagaimana cara agar kita tahu apa yang diinginkan oleh orang lain tanpa adanya komunikasi? Tentu saja tidak bisa. Dan kita tidak bisa menebak isi pikiran orang lain tanpa adanya komunikasi. Maka dari itu, agar saya bisa memahami apa yang diinginkan oleh orang lain atau dirasakan oleh orang lain, saya perlu berkomunikasi dengan orang tersebut. Dan juga sebaliknya, begitupun sebaliknya, orang lain tidak akan memahami atau memahami apa yang saya inginkan atau saya rasakan tanpa adanya komunikasi. Maka dari itu, komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan. Dan komunikasi itu tentu saja bagaimana cara agar kita bisa mempunyai hubungan baik dengan orang lain dengan cara berkomunikasi yang baik, bukan dengan cara komunikasi yang tidak baik atau tidak berkomunikasi sama sekali. Penting banget nih berkomunikasi baik, yang mana berkomunikasi baik ini kita bisa menambah relasi dan juga itu berdampak pada hubungan kita dengan orang lain, dan itu bisa mempererat hubungan kita jika kita bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa tips nih bagaimana cara agar kita bisa berkomunikasi asertif dengan orang lain. Tips yang pertama yaitu I statement. Apa itu I statement? I statement adalah kita menunjukkan atau memberikan kalimat kepada orang lain dengan sudut pandang aku atau saya. Contohnya, jika kita ada janjian ketemu dengan orang lain dan orang lain tersebut terlambat, maka kita jangan mengatakan, kenapa kamu terlambat, gara-gara kamu kita jadi ngaret. Tapi jangan katakan seperti itu, tapi katakan dengan sudut pandang kita sendiri, yaitu saya tidak suka kamu terlambat karena kamu terlambat itu berarti tidak menghargai waktu saya. Nah, sampaikan dengan sudut pandang kita sendiri. Tips yang kedua yaitu dengan cara berani mengatakan tidak kepada orang lain. Apapun yang kita rasakan atau yang kita ungkapkan, kita harus percaya diri dengan mengatakan tidak. Jika kita tidak ingin
tidak menyukai apa yang disampaikan oleh orang lain, maka kita bisa mengatakan tidak. Itu bisa dilatih dengan perlahan-lahan. Dan yang ketiga yaitu mengungkapkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan dengan percaya diri. Karena jika kita tidak percaya diri mengungkapkan apa yang kita inginkan, maka kita tidak akan bisa mengutarakan hal tersebut. Oke, sekian tips dari saya, semoga bisa diterapkan. Terima kasih.